Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa berjumpa dalam kegiatan rutin setiap malam, acara ngobrol bareng atau sekaligus kajian malam, mengantarkan pada waktu istirahat ya, untuk tidur jam 10 kita ngobrol dulu, kita thalabul ilmi dulu untuk menambah wawasan agama kita. Kajian malam kita mulai setiap pukul 20.30 menit, 20.30 menit sampai dengan 21.30 menit, kurang lebih 1 jam ya kita ngobrol. Untuk para siswa dipersilakan menuliskan nama dan kelasnya. Untuk para siswa SMA 4 ya, Kirana sudah hadir. IPA 1 juga dari siswa MSMJ, silahkan dituliskan nama dan kelasnya. Dan pada kajian malam hari ini ada dialog, ada diskusi yang mau menyampaikan pertanyaan, saran, jawaban, mangga dituliskan dulu. Sekarang sudah masuk pukul 20.31 menit ya, sudah masuk jadwal rutin ngobrol kita malam hari ini. Berharap ada hikmah yang dapat kita ambil. Nafira, sebesar hadirin Nafira. Ya, saya ngajar di MJ. Kesha Amalia, IPA 5. Waalaikumsalam. Nesa, IPA semua sudah hadir. Ayo bertahan sampai akhir acara dan simak kajiannya. Adel, IPS 4 juga hadir. Silakan bertanya dulu, dituliskan pertanyaannya tentang apa. Mangga. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang hidup adalah ujian ya. Hidup adalah ujian. Kita akan coba bahas Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155
sampai 156. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain dan juga menunggu pertanyaan yang akan disampaikan oleh para siswa juga Pak rekan sahabat, kita buka dulu ya. Ujian itu hanya berlaku di dunia. Di akhirat tidak ada ujian. Perintah dan larangan hanya ada di dunia. Di surga tidak ada perintah maupun tidak ada larangan. Kewajiban beribadah hanya di dunia. Di akhirat, di surga tidak ada kewajiban beribadah. Kalau ada orang punya keinginan akan beribadah di surga, itu terlalu rajin ya. Jadi kalau ada orang pengen ibadah di surga, pengen sholat di surga, itu orang yang terlalu rajin. Sholat hanya wajib di dunia, puasa di dunia. Dunia adalah tempat berjuang, tempat menanam, tempat berjuang. Akhirat tempat memanen, tempat menuai. Ya, jadi orang-orang yang beramal soleh, yang beriman kepada Allah, dia akan menuai kebahagiaan. Selesai sudah dunia, perjuangan itu, ya, perjuangan hanya selesai di dunia. Bertani hanya di dunia. Surga tempat menuai, tempat memanen. Ya, maka dunia ini penuh dengan perjuangan berat. Kita diuji, dicoba dengan berbagai macam ujian. Kalau pengen naik kelas, diuji dulu, ada ujian dulu. Kalau nggak ada ujian, nggak naik kelas ya. Ada ujian semester, ada ujian tengah semester, lulus naik kelas. Kalau nggak lulus, ya naik kelas. Nanti kita apa ujiannya kita bahas di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah 155 sampai 156. Ya, silakan dipersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Sinta hadir, makasih. Bertahan sampai selesai acara ya. Isan hadir. Ya, bertahan, tidak mundur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para siswa kelas 10, 11, 12 SMA 4 Cikupa dan siswa MTS Mitul Janah Cikupa beserta rekan-rekan sahabat di mana saja berada,
Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini Allah masih menganugerahi kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat hidayah iman, hidayah Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat itulah pada malam hari ini kita dapat bergabung dalam kajian rutin setiap malam dalam rangka menambah wawasan kita tentang Islam dan sekaligus untuk menguatkan ukhuwah di antara kita. Boleh jadi ada alumni SMA 4 Cikupa yang sudah lulus beberapa puluh tahun yang lalu, lewat media ini, lewat media TikTok ini kita bisa ketemu lagi ya, walaupun hanya lewat udara gitu. Nanti bisa silaturahmi kalau memang ada waktu bertemu di rumah atau di sekolah. Sambil hadir 10.1. Baiklah, pada malam hari ini ya kajian kita akan membahas tentang ujian yang menimpa manusia. Jadi orang-orang yang beriman itu ya, atau manusia yang beriman itu akan mengalami beberapa ujian. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh Allah akan uji dengan berbagai macam ujian, musibah dan sebagainya. Kalau orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kufur kepada Allah, maka Allah berikan siksaan ya, Allah berikan musibah sebagai bentuk azab Allah kepada mereka. Dan hari ini ya rahimakumullah, ada sebuah peristiwa besar yang terjadi. Kalau kita lihat media terkini, media internasional, di saat Gaza yang sedang dibombardir oleh pasukan Israel yang telah mengorbankan banyak nyawa yang syahid. Tercatat data yang kita dengar, korban jiwa di Gaza itu yang dibantai Israel telah mencapai lebih dari 45.000 orang syahid ya. Jumlah yang begitu banyak ya Allah, 45.000 orang. Kemudian yang luka-luka berat ringan ya, sedang itu di atas 107.000 orang. 107.000 orang, luar biasa ya Allah. Yang tidak ditemukan tertimbun itu di atas 20.000 orang. Dan hari ini, sampai hari ini, beberapa hari yang lalu, satu hari penyerangan terhadap camp pengungsian dan rumah sakit di Gaza. Satu hari saja tentara Israel bisa membantai 100 orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga mereka yang dibantai Israel syahid ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan yang masih hidup tersisa diberikan kesabaran, ketabahan. Ini ujian yang sangat berat bagi kaum muslimin di Gaza, saudaraku. Kita tidak bisa merasakan di sini ya,
Di Cikupa aman-aman saja, tidak ada bom meledak kan? Ya, kita bisa jalan-jalan ke sekolah, bisa jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke tempat-tempat wisata, ke Bandung, kemana. Bisa makan semau kita, bisa tidur enak nyenyak. Di Gaza boro-boro. Boleh jadi jam 8, jam 7 sore kita masih hidup, boleh jadi jam 8 sudah wafat. Siva hadir ya, IPA 2, Stefani hadir. Jadi rekan-rekan sahabat, kalau lihat media internasional yang kita pantau setiap waktu, bahwa kaum muslim Gaza itu sekarang dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Itu sangat tipis ya, sangat tipis itunya jaraknya. Boleh jadi sekarang masih bisa bernapas hitungan menit ke depan, tiba-tiba pasukan Israel datang atau mengebom lewat pesawat bom, ya itu bisa sahih. Sekarang umat Islam di sana juga diuji dengan tidak ada makanan tidak ada, minuman tidak ada, obat-obatan tidak ada. Mereka hidup dalam tadi ada kelaparan yang bisa membuat mereka tidak bertahan hidup. Ya, jadi itu ujian yang sangat berat menimpa saudara kita di Palestina, di Gaza. 14 bulan sudah berlangsung, dari bulan November 2023 sekarang 2025. 14 bulan yang lalu terus tidak ada yang membela mereka. Tidak ada yang membela mereka. Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa ya di Cikupa ini. Tidak bisa berbuat apa-apa. Harus bagaimana kita? Kita hanya doa paling ya, berdoa kepada Allah. Sekalipun yang dibutuhkan bagi mereka itu makan, tapi kadang-kadang tadi terhambat juga, nggak boleh masuk makanan itu, diblokade oleh tentara Israel. Akhirnya tidak ada makanan, yang hidup pun akhirnya sahih juga karena kelaparan itu. Ada yang wafat karena dibom, ditembak, ada juga yang wafat karena kelaparan, nggak ada makanan ya. Mereka hanya mengharapkan bantuan dari luar Gaza. Ada yang ngirim lewat udara, lewat mana. Ya Allah, itu sebuah kondisi yang sangat mengenaskan ya. Air mata kan sudah mengering, menangis terus air mata sudah mengering karena terlalu lama kita ikut bersedih atas kondisi mereka. Itulah kondisi umat Islam di Gaza. Itu ujian yang sangat berat dalam hidup ini. Ya. Mana ayatnya? Mangga gadis hadir 11 ya. Ya, maka kita buka ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dibuka Al-Baqarah 155. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath
الثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ya, kita lihat ayatnya, kita terjemahkan. Walanabluwannakum, ya, dan pastilah kami akan uji kamu sekalian. Walanabluwannakum, dan pastilah kamu sekalian akan kami uji. Bisyai'in, dengan sesuatu. Ada yang mengartikan dengan sedikit, ya, dengan sesuatu, dengan sedikit. Sedikit dari apa? Minal khauf, rasa takut. Diuji dengan sedikit rasa takut. Wal ju', dengan kelaparan. Diuji dengan kelaparan. Wa naqsi minal amwal, dan kekurangan harta. Diuji dengan kekurangan harta, sedikit harta. Wal anfus, dan kehilangan jiwa, kehilangan nyawa. Wal thamarat, dan kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Adalah alladzina, yaitu orang-orang idza asobathum musibah, jika ditimpakan kepada mereka musibah, maka orang-orang sabar itu mengatakan qalu, mereka mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami dari Allah, berasal dari Allah. Wa inna, dan sesungguhnya ilaihi, kepadanya lah kami akan kembali. Dari Allah akan kembali kepada Allah. Itulah orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah, Julia hadir dan juga rekan yang lain. Kalau kita lihat teks ayat ini, ya, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang manusia itu, orang-orang yang telah menyatakan dirinya muslim, orang yang beriman, itu pasti akan diuji. Setiap orang pasti akan diuji, ya. Hanya dengan ujian yang berbeda, dengan kadar yang berbeda. Siapapun orangnya, yang namanya manusia, terlebih manusia orang yang beriman kepada Allah, itu pasti akan diuji. Akan diuji. Untuk apa diuji itu? Agar naik kelas, ya. Agar naik kelas atau meningkatkan derajat keimanannya. Rahmawati, terima kasih doanya, amin ya Allah. Terima kasih sudah bergabung, ya. Makasih. Terima kasih sudah bergabung. Bisa ngobrol malam hari ini, mangga. Ya, sekali lagi, jadi ini janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya, An-Num IPS 2. Jadi kata Allah, pastilah kami akan menguji kamu sekalian. Nah, untuk apa diuji? Untuk melihat kualitas keimanan kita. Oh, mamahnya Kurniati, oh ya. Atur nuhun, ya. Nia, ya. Nia itu alumni. Ya, alumni. Ya. Sekarang tinggal di mana? Di Citra, ya. Terima kasih sudah bergabung, mamanya Nia.
Jadi dengan menguji itu akan tahu kualitas iman kita seperti apa. Diuji sejauh mana bobot keimanannya. Nanti yang kedua akan tahu orang-orang yang imannya bagus, mantap, maka dia akan lulus dari ujian itu. Maka dia naik kelas, naik tingkat. Ya, gitu. Jadi nanti orang-orang yang beriman akan diuji berbagai macam ujian, tapi dengan ujian yang berbeda, dengan kadar yang berbeda. Semakin tinggi keimanan, semakin tinggi ujiannya. Bagaimana para rasul diuji, wah itu lebih dahsyat lagi. Rasulullah Nabi Muhammad diuji sangat berat, sangat berat. Dengan kita belum ada apa-apanya. Diuji akan dibunuh, Nabi itu akan dibunuh oleh preman-preman Mekah itu ya. Wah, udah habis Nabi itu diuji sangat berat. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di ujiannya itu, dibakar. Nabi Musa akan dibunuh oleh Fir'aun, dibunuh. Ujian berat bagi Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub, oh sakitnya membusuk badannya. Sakitnya 16 tahun. Anaknya wafat semua, ternaknya habis mati semua. Tanamannya gagal panen semuanya. Dibanding Nabi Ayub, ujian kepada kita jauh antara bumi dan langit. Jadi para nabi itu, para rasul itu ujiannya sangat berat. Iya, sampai mengancam jiwanya. Kalau kita mah paling ujiannya hanya mungkin berapa level di bawahnya. Paling parah paling dicaci maki ya, dicaci maki, di fitnah, paling tidak ada unsur pembunuhan sebagainya. Sakit pun tidak lama kita makan ya. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa orang-orang yang beriman itu Allah akan uji. Diuji dengan apa? Bisyai'in minal khawf, sedikit dengan rasa takut, sedikit saja, nggak banyak. Ujian dunia itu lebih ringan dibandingkan ujian akhirat nanti. Ujian dunia itu sangat ringan dibandingkan ujian di akhirat nanti. Kalau di neraka ujiannya, wah, setiap detik kulit kita akan dibakar habis. Dalam keadaan hidup, setiap detik tidak ada waktu kosong, tidak ada tidur. Setiap detik kulit kita akan dibakar, akan merasakan dahsyatnya api neraka. Di dunia ada orang dibunuh itu sebentar sakitnya. Kenapa? Hitungan menit udah tidak terasa lagi sakit badan yang dibunuh itu. Pertama saya lagi bahwa itu menjelaskan di dunia ini akan diuji dengan sedikit rasa takut. Takut apa nih? Ya takut banyak, takut mati, takut miskin, ya, takut nggak lulus. Yang punya suami, istrinya takut suaminya tidak setia, gitu kan? Takut kehilangan kekayaan, takut kehilangan jabatan, takut sakit, oh banyak sakit. Itu tidak merasa takut. Takut kehilangan kekayaan, takut kehilangan jabatan, takut sakit, oh banyak sakit. Takut kehilangan kekayaan, takut kehilangan jabatan, takut sakit, oh banyak sakit. Itu tidak merasa takut. Bertahan tidak. Yang kedua, kita akan diuji dengan
dengan rasa lapar, dengan kelaparan. Ya, diuji dengan kelaparan. Kenapa kelaparan? Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tadi saya katakan di Gaza, di Palestina, orang-orang Muslim Gaza diuji dengan kelaparan. Kenapa? Tidak ada makanan, ya. Karena tidak bisa beroperasi semua produk-produk makanan tidak berproduksi. Uang ada, makanannya nggak ada, bagaimana? Cara diuji dengan kelaparan itu, bisa bertahan nggak dalam keimanannya gitu. Itulah akan diuji sangat berat dengan kelaparan. Wa naqsi minal amwal, diuji dengan kekurangan harta, dengan kehilangan harta benda. Ya. Kita diuji dengan kehilangan harta. Informasi terbaru, ya. Informasi terbaru bahwa di Amerika, di Los Angeles sekarang sedang terjadi kebakaran hebat. Hutan di Los Angeles dan juga termasuk pemukiman dan perkotaan. Jadi kita menyimak berita internasional, ya, di Amerika, di Los Angeles, California, Amerika Serikat, 2 hari kebakaran. Itu sudah bisa menghanguskan ribuan hektar hutan dan puluhan ribu rumah tempat tinggal. Dan kerugian sekarang sudah mencapai 2.400 triliun. Setengahnya dari APBN Indonesia. Itu akan diuji dengan mencapai 2.400 triliun. Setengahnya dari APBN Indonesia. Itu akan diuji dengan jika hartanya berkurang atau hilang, rumahnya terbakar atau hilang, dompetnya hilang, uangnya hilang. Itu sebagai ujian. Tapi kalau bagi mereka yang kufur kepada Allah, itu kan sebagai azab, siksa atas perbuatan mereka. Kita simak dari info terbaru bahwa ketika Donald Trump, pemenang Pilpres Amerika yang kemarin dilaksanakan, dia mengatakan bahwa akan menjadikan Gaza sebagai neraka katanya, ya. Tapi ternyata yang di neraka adalah Los Angeles. Kita juga ikut berduka dengan warga yang tidak bersalah, yang saya Farida ada hadir. Ya, jadi yang ketiga, orang beriman diuji dengan kekurangan harta, kehilangan harta. Yang keempat, akan diuji dengan apa? Wal anfus, kehilangan nyawa. Ya, kita diuji dengan kehilangan nyawa. Apa contohnya? Diuji dengan kehilangan orang tua kita, ibu kita, saudara kita, ya. Diuji dengan kehilangan. Nur Farida, ya, jadi saya sudah hadir, makasih. Itu berat ujian kehilangan nyawa saudara kita itu, apalagi orang tua kita yang masih kecil, masih sekolah di SMP, SMA, ibunya meninggal, bapak meninggal, itu ujian berat. Saudaranya meninggal atau orang yang kita sayangi meninggal, itu ujian berat kepada kita. Di Gaza, ya, kita berita kembali ke Gaza lagi. Ada satu anak kecil kehilangan orang tuanya dua-dua, kehilangan saudaranya, ya tinggal hidup sebatang kara. Coba
Anak kecil umur 5 tahun kehilangan orang tuanya, dua-duanya bapak ibunya, kehilangan kakak-kakaknya yang itu masih mending. Satu keluarga habis semua, wafat semua. Rumahnya dibom, habis semua. Itu kehilangan nyawa satu keluarga itu sangat berat. Coba ya, kita mungkin belum merasakan hari ini. Tadi yang anak-anak Gaza yang umur 5 tahun sekarang kehilangan orang tua, coba gimana ya remuknya hati jiwa ini. Hidup sebatang kara tidak ada orang tua kita yang merawat kita, saudara pun tidak ada. Bagaimana hidup kita ke depan? Atau orang tua kehilangan anak-anaknya semuanya. Wow, itu ujian yang sangat berat, ujian jiwa, mental yang sangat-sangat berat, ya Allah. Nah, diuji dengan seperti itu, kita masih beriman tidak? Bertahanlah dalam keimanannya kepada Allah, atau putus asa, atau bagaimana? Nanti akan terlihat ya, terlihat bagaimana yang akan nampak dalam diri kita. Kalau imannya kokoh, kuat, maka dia akan tetap optimis, ya, akan terus mendekat kepada Allah, tidak jauh dari Allah. Jadi kehilangan nyawa itu adalah sebuah ujian yang sangat-sangat, ya, akan terus mendekat kepada Allah, tidak jauh dari Allah. Jadi kehilangan nyawa itu adalah sebuah ujian yang sangat-sangat berat, sangat-sangat berat. Tidak semua orang sanggup. Ya. Yang kelima, ujian yang sangat-sangat berat, sangat-sangat berat. Tidak semua orang sanggup. Ya. Yang kelima, ini sudah bertanam berbulan-bulan, ya, gagal panen. Padi yang sudah siap dipanen, tiba-tiba hujan datang kerendam air. Mau panen cabai, panen tomat, panen bawang, panen kol, itu ujian berat. Orang sudah berbunga tuh si buah-buahan itu, udah berbunga, udah keluar buahnya, datang angin, roboh pohonnya, habis semua buah-buahannya, atau membusuk, atau ada orang panen tapi nggak laku dijual, membusuk di pasar, di tempat-tempat produksi, habis semua itu buah-buahannya, tidak bisa dinikmati. Itu akan diuji seperti itu, ya, akan diuji dengan seperti itu. Nah, dengan ujian seperti itu yang sangat berat itu, bagaimana posisi kita, ya, apakah tetap kita kokoh dalam keimanannya, bertahan, sabar, atau bagaimana? Yulia hadir ya, Yulia IPA 1. Maka akhir ayat mengatakan wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar gitu. Nah, ketika ditimpa ujian yang sangat berat, nah tadi ujian diuji dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, hilangnya harta kita, hilang, punya rumah jadi hilang. Tadi saya dengar di berita TV, ya, di Los Angeles itu, di Los Angeles Amerika Serikat, ada seorang artis terkenal Amerika. Dia baru saja dia bangun rumah yang terlalu megah, terlalu mewah. Siska hadir, Pramesti.
menghabiskan dana kurang lebih 1 triliun katanya ya. Jadi ya, dia bangun rumah 1 triliun, 1.000 miliar. Kayak apa rumah 1.000 miliar ya? Ya, ada artis terkenal Amerika baru saja membangun rumah menghabiskan uang 1 triliun. Namun di dalam rumah juga dia menyimpan uang sangat banyak, triliunan juga di dalam rumahnya. Di dalam rumah 1 triliun ada uang triliun di dalam rumahnya. Tiba-tiba tadi ya kebakaran hutan dan rumah juga habis terbakar. Hilang semua kekayaannya dalam hitungan 2 hari. Coba dalam waktu 2 hari hilang kekayaan senilai triliunan. Coba menimpa kita gimana tuh? Uang udah capek-capek bekerja, ditabung bangun rumah, mobil mewahnya habis semua terbakar, rumahnya habis, uang di brankas juga habis tuh terbakar. Mobil mewahnya juga ngederet atau berapa puluh biji tuh di rumahnya itu. Mobil mewahnya itu terbakar habis. 2 hari kehilangan hartanya. Itu namanya wanaqsi minal amwal. Kekurangan harta, kehilangan harta. Kemarin kaya sekarang miskin. Ya, kemarin kaya, orang kaya raya, rumahnya megah, mobilnya mewah, bajunya uangnya di mana-mana banyak banget. Ini 2 hari hilang semuanya. Itu ujian akan menimpa siapa saja. Juga ada wal anfus, kehilangan nyawa, ya, kehilangan saudara kita yang kita cintai, orang tua wafat. Itu sebuah ujian dengan cara mengambil nyawa orang tua atau saudara kita. Atau juga tadi wathamarat, kehilangan buah-buahan, gagal panen dan sebagainya. Maka kata Allah, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, orang-orang yang beriman, ketika berbagai ujian tadi, semestinya dia bersabar. Apa itu sabar? Menerima segala musibah merupakan ketentuan dari Allah. Terima bahwa segala musibah yang menimpa kita adalah ujian dari Allah. Terima. Tidak perlu kita mengeluh. Teorinya begitu, tidak perlu mengeluh. Apalagi menyalahkan Allah. Jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Allah nggak adil, jangan. Justru Allah di situ ada hikmah di balik semua ujian itu. Jadi yang pertama, orang sabar itu menerima segala musibah yang menimpa dirinya yang merupakan ketentuan dari Allah. Sajar ya, paham. Terus yang kedua, berusaha. Sabar itu aktif berusaha agar musibah itu kembali dalam posisi normal, menata kembali kehidupan. Itu sabar tuh aktif memperbaiki kehidupan. Setelah menerima, aktif memperbaiki. Ketika bangkrut, usahanya kita menata kembali ekonominya, menata kembali, bekerja lagi yang serius sampai kembali normal lagi. Itulah orang-orang yang sabar. Dan orang sabar itu ketika ditimpa musibah, gimana kalimatnya? Alladzina idza asabathum musibah. Adapun orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah, maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyawa kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Suatu waktu nyawa kita akan diambil. Tubuh kita ini dari Allah akan kembali kepada Allah. Harta kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Kita waktu lahir kan tidak punya apa-apa ya. Yang sekarang orang kaya raya, ketika lahir bawa ATM enggak, bawa dompet enggak, bawa jam tangan, bawa cincin enggak kan? Semua dalam keadaan tidak punya apa-apa, telanjang bulu.
tidak pakai baju kan ketika lahir, tidak punya apa-apa. Nah, setelah beranjak hidup masa bayi, anak-anak, remaja terus, Allah berikan harta tuh, diberikan harta. Tadinya tidak punya rumah jadi punya rumah kan, tadinya tidak punya mobil jadi punya mobil, tidak punya anak jadi punya anak, tidak punya baju jadi punya baju, terus Allah berikan. Awalnya tidak punya apa-apa, suatu hari tidak punya apa-apa lagi. Kita kembali kepada Allah, yang dipakai cuma beberapa lembar kain, baju bagus yang beli dari mall nggak dipakai kan, mobil yang bagus nggak dibawa, rumah yang megah nggak dibawa, kembali tidak punya apa lagi. Tadinya tidak punya apa-apa, akan kembali tidak punya apa-apa. Apa yang kita miliki hari ini adalah merupakan pemberian dari Allah. Suatu hari akan kembali kepada Allah lagi. Kehilangan jabatan, sabar. Kehilangan harta, sabar. Karena kembali kepada Allah. Ya, jadi apapun yang kita miliki hari ini adalah anugerah Allah. Nah, suatu hari ketika Allah berkehendak mengambilnya, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, maka semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jadi dari kajian ayat ini ya, yang menjelaskan tentang bagaimana kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Setiap orang Allah uji dengan cara yang berbeda, dengan kadar yang berbeda. Kita akan nampak nanti siapa yang imannya kokoh dan bagus. Ketika diuji dengan ujian, dia akan tetap sabar dan tetap optimis, berserah diri kepada Allah. Itulah ujian yang menimpa orang-orang yang beriman. Musibah adalah ujian. Nah, sekarang hadirin rahimakumullah, bagaimana sebuah musibah sekarang menimpa orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu adalah sebuah azab atau siksaan. Kita di tengah-tengah duka yang mendalam, ya, duka yang mendalam di Gaza. Kita kembali ke Gaza lagi tadi, peristiwa di Gaza. Udah 14 bulan yang lalu terus dibantai. Dan Amerika tidak menghentikan mengirim senjata untuk Israel. Malah kemarin sempat mendengar di media internasional Donald Trump mengatakan bahwa kami akan menjadikan Gaza sebagai neraka. Nah, disitulah Allah akan memberikan satu hukuman, akan memberikan satu hukuman kepada orang-orang yang menzolimi orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi ketika statement itu muncul dari Donald Trump, nah tiba-tiba sekarang Los Angeles yang begitu hebat, ya, teknologi yang begitu hebat dan hutan yang begitu luas sekarang terbakar habis. Tadi dengan kerugian bisa mencapai 2.400 triliun. Itu setara dengan setengahnya dari APBN Indonesia. Nah, itu adalah sebuah peringatan dari Allah. Apa itu? Lepaskan semua kesombongan dalam diri ini.
lepaskan baju kesombongan. Yang berhak sombong hanyalah Allah. Manusia nggak bisa berlaku sombong, tidak bisa. Mentang-mentang dia berkuasa, kemudian dia melakukan orang semaunya. Tapi ingat, orang-orang yang dizalimi itu, orang-orang yang zalim, orang-orang muslim yang dibantai hari ini akan kontak dengan penguasa langit dan bumi Allah. Allah mendengar, ya Allah mendengar pernyataan itu. Akhirnya terjadi sekarang. Los Angeles sekarang terbakar, ya. Itu boleh jadi yang melakukan bukan warganya, tapi itu sebuah kesalahan dari pemimpinnya, kan? Jadi gara-gara kesalahan pemimpinnya tadi, pemimpin Amerika yang terus mereka statement yang kurang tepat, malah ikut mendukung Israel. Kayaknya warga-warga yang tidak bersalah pun terkena akibat dari sebab pernyataan itu. Ya, malah juga ucapkan kita juga kepada mereka, ya. Jadi mereka yang tidak berbuat, tapi kemudian mereka pun kena akibat dari kesalahan pemimpin yang tidak pandai menata sikap dan pernyataannya dengan baik. Hadirin Allah, jadi sekali lagi bahwa dari dua kejadian ini, ya, dua kejadian yang menimpa satu orang-orang beriman adalah diuji dengan berbagai musibah. Itu adalah sebagai satu ujian, ya, ujian keimanan. Dan berharap kita dapat mengambil hikmah dari kejadian itu. Tadi ketika kita diuji dengan berbagai macam ujian, seperti diuji dengan rasa takut yang berlebihan, diuji dengan kelaparan, diuji dengan kekurangan harta benda, hilang harta benda kita, juga diuji dengan kehilangan nyawa, ya, diuji dengan kekurangan buah-buahan, gagal panen sebagainya. Tetap kita harus bersabar, dekat dengan Allah. Kita mendekat kepada Allah, ternyata kita tidak bisa, tidak ada apa-apanya. Kita pasrah kepada Allah sekarang. Ya, semuanya serah kepada Allah. Tapi tadi kita optimis bagaimana membangun kehidupan yang baik dengan mentaati perintah Allah. Itu pelajaran pertama yang harus kita ambil dari kasus yang menimpa orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, jadi semakin diuji, semakin dekat dengan Allah, gitu. Jangan menjauh. Ya, Allah sedang mencintai hambanya biar dekat dengan Allah. Maka kita tetap optimis dengan dekat kepada Allah. Suatu hari Allah akan memberikan nikmat terbesarnya. Ya, Allah akan memberikan bonus terbesar, kebahagiaan. Itu pada ujung-ujungnya. Orang bilang mengatakan akan indah pada waktunya. Nabi Ayub alaihissalam 16 tahun diuji dengan musibah, sakitnya. Pada akhirnya kembali sehat lagi, sembuh lagi. Ya, anaknya kembali lahir dengan sehat-sehat. Ternaknya kembali banyak lagi. Tanah pertamanya kembali subur lagi. Itu satu hal dari ketika kita diuji oleh Allah, tetap kita bersabar, dekat dengan Allah. Nah, kemudian hikmah apa yang menarik yang kita ambil dari kejadian di Amerika Serikat sekarang? 2 hari kebakaran hebat. Apa itu hikmah bagi kita? Hindarkan, lepaskan baju kesombongan kita. Ya, jangan mentang-mentang sedang punya kekuasaan, punya kehebatan, lantas berbuat semaunya. Ya, Awaliyatus Salihah. 2003 ya. Alhamdulillah bisa hadir malam ini. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, Mamah Lia.
Udah hadir ya, alhamdulillah. Bisa ketemu lagi di forum ini. Ya, gitu. Dan besok bisa hadir lagi ya, Mama Lia ya. Makasih bisa hadir. Amin amin, sehat amin ya Allah, mudah-mudahan terus sehat ya, kita sama-sama saling mendoakan ya, sehat terus. Jadi lagi yang kedua, hikmah apa kita ambil dari kejadian di Amerika adalah kita harus melepaskan baju kesombongan. Orang yang sombong itu, yang semena-mena menzolimi orang lain, apalagi orang-orang mukmin di Gaza, orang-orang soleh di situ, banyak penghafal Quran, maka tidak perlu bersombong dengan apa yang kita miliki hari ini. Akan ideal kekuasaan itu digunakan untuk membantu orang lain, menolong orang lain, ya. Jangan sampai kekuasaan yang kita miliki malah membuat orang menderita, tidak perlu. Kenapa? Karena tadi bahwa kekuasaan itu adalah dari Allah, milik Allah. Dilihat Al-Quran surah Al-Imran ayat 26. Ali Imran 26, silakan dilihat terkait dengan jabatan manusia. Ali Imran 26 Allah katakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah katakan, Allah adalah malikal mulk, pemilik segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasya, Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendakinya. Allah berikan kekuasaan kepada orang yang dikehendakinya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah pun mencabut, mengambil kekuasaan dari orang yang dikehendakinya. Allah berhak memberikan, Allah pun berhak untuk mengambilnya, ya gitu. Allah pun wa tu'izzu man tasya, Allah berhak berkuasa untuk memuliakan siapa yang dikehendaki, juga Allah berhak menghinakan orang yang dikehendakinya. Allah berhak memuliakan, Allah pun berhak untuk menghinakan. Semua sangat tergantung kepada Allah. Kenapa? Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita jangan sombong dengan kekuasaan kita. Kita harus semakin rendah hati. Harta kita yang kita miliki hari ini juga itu milik Allah. Tidak boleh sombong dengan harta kita, tidak boleh. Harta adalah pemberian dari Allah, bukan milik kita. Kita hanya pakai sementara, suatu waktu akan kita tinggalkan. Jabatan pemberian dari Allah, harta pemberian dari Allah. Ilmu yang kita miliki hari ini, semua ilmu adalah juga pemberian dari Allah. Kata Allah Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah aku berikan ilmu kecuali sangat sedikit sekali. Jadi ilmu yang kita miliki adalah hakikatnya pemberian dari Allah. Maka jangan sekali-kali kita bersombong dengan ilmu yang kita miliki. Ya, jangan sombong dengan jabatan, kekuasaan, jangan sombong dengan harta kita, tidak sombong dengan ilmu kita, tidak sombong dengan keturunan kita, tidak sombong dengan tampilan fisik kita, tidak perlu sombong. Karena semuanya itu adalah pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Kita tetap rendah hati, ya, tidak sombong.
Insya Allah kalau kita rendah hati, ya, tidak sombong, maka Allah juga akan menjaga diri kita dalam keadaan kehidupan yang baik. Kalau yang tidak sombong adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali-kali kajian malam hari ini, ya, semoga bermanfaat. 1 jam telah berlalu, semoga menambah ilmu kita, ya. Tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi